saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 1 Mulyaguna, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD 1 Mulyaguna. Bapak Ibu, pertama-tama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dan nanti saya akan menerima sedikit informasi tentang guru penggerak, terutama program yang akan saya laksanakan di sekolah kita. Yang kedua, selawat serta salam mari kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Tuhan nanti kita mendapatkan selamat. Amin. Waduh, terima kasih telah setia untuk menemani saya. Untuk kali ini sebagai pelaksanaan tugas dari aksi nyata saksi tiket 4, saya bersama teman-teman penggerak itu diwajibkan mensosialisasikan apa yang telah dilaksanakan selama 2 bulan kemarin, terutama kaitannya dengan modul 1.1 dan 1.4. Modul 1.4 itu yang wajib dilaksanakan tentang budaya sekolah, tentang disiplin positif. Kemudian modul 1.1 itu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan dulu tentang budaya positif. Modul 1.4. Budaya positif di sini yang dimaksud Bapak Ibu sedikit saja kaitannya dengan peraturan sekolah. Kalau di sekolah kita ini kemarin mungkin beberapa kita menemui masalah entah itu kaitannya dengan siswa ataupun dengan pihak luar. Tapi yang kita bahas kaitannya dengan pihak siswa. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif ini kaitannya dengan bagaimana kita mengarahkan agar siswa yang memerlukan bimbingan melakukan pelanggaran itu tidak merasa bersalah terus-menerus. Contohnya kemarin saya dengan kuis, ini kan satu kelas bergantian, ini tentu banyak sekali timbul permasalahan yang disebabkan oleh siswa. Nah, yang kemarin, kalau tahun-tahun kemarin Bapak Ibu, anak yang salah melakukan pelanggaran itu pasti dihukum, bahkan dihukum di depan kawan-kawannya, di depan semua siswa. Di depan hal tersebut sebaiknya kita kurangi, karena disiplin positif itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa selama ini asumsi kita salah, bahwa anak itu dengan kita hukum dia akan jadi baik, dengan kita beri penghargaan anak itu jadi baik. Itu tepat. Kalau yang sekarang, anak jadi baik karena ada unsur intrinsik dari dalam dirinya Bapak Ibu. Jadi nanti agar unsur intrinsik ini muncul, jadi dalam dirinya dia itu sadar sendiri, maka perlu adanya sikap posisi guru. Ada 5 posisi guru. 1 adalah sebagai penghukum, 2 membuat anak merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai pemantau, yang 4 sebagai teman, yang kelima sebagai manajer. Nah, kalau sebelum dulu posisi kita hanya sebagai penghukum, membuat anak merasa bersalah. Contohnya begitu, misal ya, anak salah satu, misalkan saya ambil aja Reza Sandi dan Reza Al-Habsi. Ini anaknya besar-besar, sering membuat masalah. Nah, berarti kan anak seperti ini memerlukan bimbingan. Nah, dulu yang kalau bersalah langsung kita suruh pulang. Kamu sini tadi, misal Ibu, contoh disuruh bersih-bersih, tidak mau, udah pengen sekolah sana, pulang saja. Nah, itu membuat penghukum, posisi kita sebagai penghukum, tidak boleh. Terus bisa juga kalimat kita seperti ini, kamu itu selalu membuat masalah. Itu kalimat sebagai tadi, membuat anak merasa bersalah. Sebaiknya posisi kita adalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Langsung saja saya sebagai manajer. Sebenarnya sebagai teman, pemantau, manajer sama Bapak Ibu.
Itu misalkan anak bersalah, kita panggil sendiri aja deh. Tapi kalau memang biasanya kelas itu pengen anak itu memang dihukum gitu kan, itu ada hal yang harus kita lakukan, yaitu namanya restitusi. Seperti ini restitusi. Yang pertama kita panggil dulu anaknya, terus kita tanya, misalkan Raka tadi misal saya Pak Ibnu melihat Raka melakukan pelanggaran, betul apa tidak Raka? Itu yang dilakukan pertama kali, yaitu menanyakan kesalahan. Nanti anak misalkan jawab betul Pak Ibnu. Kalau betul, apa kesalahan yang kamu lakukan? Nanti anak menjawab. Terus selanjutnya kaitannya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang melanggar? Nah ini yang kedua Bu. Setelah anak mengakui pelanggarannya, terus mengembalikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti ini. Ini contoh yang sederhana. Sebenarnya kalau dulu peraturan kelas dipasang di kelas tapi banyak ya. Kalau sekarang peraturan kelas itu diganti, nanti diadaptasi menjadi keyakinan. Kalau peraturan itu sebatas nanti anak patuh tidak, tapi kalau keyakinan unsur dari dalam dirinya diharapkan muncul. Nah seperti ini namanya keyakinan kelas. Jadi singkat Bu ya, saya contohkan seperti ini. Ini ada keyakinan kelas, satu menghormati satu sama lain, belajar dengan semangat, bertanggung jawab terhadap diri, terhadap sekolah masyarakat, laksanakan tugas tepat waktu. Ini contoh. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Ini pun hasil diskusi, jadi ada beberapa keyakinan kelas kita kasihkan ke anak. Yang mau usul silahkan. Contoh keyakinan kelas itu seperti ini. Kenapa disebut keyakinan kelas? Karena keyakinan itu harus diyakini dan harus dilaksanakan hingga nanti dari dalam dirinya itu muncul kesadaran. Itu keyakinan itu. Tapi apakah itu mudah? Tidak mudah. Harus pelan-pelan. Nah, harus pelan-pelan inilah yang harus kita istilahnya biasakan. Nah, yang tadi kita sampai keyakinan kelas, kalau anak sudah tahu dia melanggar keyakinan kelas nomor berapa, selanjutnya yang kita laksanakan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti ini. Nah, setelah misalkan Raka sudah menyadari bahwa Raka melanggar keyakinan kelas nomor 1, menghormati satu sama lain, karena tadi Raka mengejek temanmu, apa yang harus kamu lakukan? Itu menstabilkan identitas. Mungkin akan jawab, Pak, saya akan minta maaf, terus saya tidak akan mengulangi lagi. Nah itulah namanya menstabilkan identitas. Terus kita ajak ke kelas. Di kelas, anak pasti ada yang kalau tadi temannya bersalah, tidak kita hukum, dia tidak puas, mintanya anak hukum. Maka kita sampaikan di kelas, misalkan anak-anak tadi Raka sudah Pak Ibnu beri hukuman, sudah Pak Ibnu beri bimbingan, sekarang Raka mau minta maaf. Seperti itu. Itu contoh namanya posisi kita sebagai manajer. Sebagai pemantau juga hampir sama seperti itu. Kita mantau anak yang melakukan kesalahan, kita catat dulu, lalu nanti kita panggil seperti tadi. Sebagai teman juga sama. Kalau sebagai teman itu posisinya kita ajak duduk, istilahnya seperti teman lah. Jadi, misalkan temannya Raka tadi Raka ya. Jadi kalau sebagai teman Raka, Pak Ibnu itu sayang sekali sama Raka. Kemarin Raka itu anaknya baik, tapi hari ini teman-teman itu merasa Raka berubah. Nah itu kalimat sebagai teman. Nah itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, kaitannya dengan disiplin positif. Nanti mulai dari kelas kita buat keyakinan kelas. Nah ini pelaksanaannya Bapak Ibu terserah sekolah, karena 2 tahun ke depan sampai 2024 itu namanya kurikulum prototipe, untuk mengembalikan agar anak itu bisa kembali ilmunya. Kalau kemarin itu pas pandemi pelaksanaan kurikulum 2013 tidak berhasil, maka ada namanya kurikulum prototipe. Nah isinya ya kurang lebih seperti tadi, ada namanya disiplin positif, ada budaya positif. Terus saya sampaikan lagi, di budaya positif itu ada kenapa anak merasa bersalah. Karena anak itu punya
ini 5 hak dasar yang melekat pada dirinya dan ingin dia istilahnya memperolehnya. Pertama, disayangi. Ya, anak merasa pengen selalu disayangi. Yang pertama, pengen kebebasan. Yang ketiga, pengen anak itu kesenangan. Terus penguasaan. Kalau hal ini terlanggar atau kita tidak melaksanakan, pasti anak rame. Misalkan contoh di kelas anak posisi panas cuacanya, terus kita paksakan dia nyatat, pelaksanaan pembelajaran kita bosan ya Bu misalkan, itu pasti rame ya. Tapi kalau misalkan pelajaran itu bisa kita bawa keluar, berubah suasananya dengan situasi, kita kontrol agar anak nanti memang di luar itu bisa bermakna pelajarannya. Misalkan pengamatan tentang bunga, bagian-bagian bunga itu kan lebih baik kalau kita bawa keluar, di mana ada bunga kita kontrol dulu, terus kita ajak ke sana daripada kita di kelas. Itu contohnya Bu. Jadi anak itu pengen ada kesenangan, pengen ada dicintai itu maksudnya dibimbing gitu Bu. Oke, itu mungkin Bapak Ibu yang kaitannya dengan budaya sekolah. Selanjutnya sedikit yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang utama adalah bahwa mengajar itu bagian dari pendidikan. Pendidikan itu memberikan segala sesuatu yang nanti dibutuhkan oleh anak agar anak ini bisa kembali ke masyarakat dan bisa memperoleh budaya dalam arti yang seluas-luasnya. Maksudnya gini, kalau kita ngajar seperti yang nanti akan dituntut, tidak hanya kognitif, afektif, psikomotorik, tapi sosial emosionalnya juga. Maksudnya kalau ada anak yang nakal, maka kita bimbing agar anak itu tadi bisa berubah. Jadi kita mendidik. Jadi Ki Hajar Dewantara itu istilahnya ada sistem AMOM. Ada 3 ya pemberiannya, yaitu Ing Harso Sunglodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Kalau Bapak Ibu sekarang mungkin dengar dan jadi perdebatan bahwa guru penggerak itu lagunya ada guru menghamba pada murid. Menghamba ini bukan berarti guru mentuhankan murid, tapi berpihak kepada murid. Kalau dulu zaman saya masih kecil, mungkin Bu Wid dan kawan-kawan masih kecil, ketika anak tidak bisa mesti dipukul. Saya masih mengalami tidak hafal itu langsung dipukul, tangan saya pakai menjalin. Dulu ya Bu. Mulai kita reformasi, ketika guru melakukan sedikit kesalahan, entah dijewer apa-apa, mesti viral, langsung orang tuanya datang, bahkan ada yang bawa parang dan seterusnya. Makanya sekarang guru harus berpihak kepada murid. Artinya di kelas itu bagaimana agar siswa dan guru ini bisa istilahnya terkoneksi, nyambung. Maka yang pertama dilakukan ketika awal pembelajaran itu kita adakan namanya kesepakatan kelas. Seperti yang saya laksanakan, saya tanya dulu, anak-anak, ini kelasmu di sini, kamu harus mempunyai kelas ini, terus agar kelas ini nyaman bagaimana? Nah, nanti mereka akan ngomong apa saja, termasuk kemarin, Pak, saya pengen mejanya kayak kakak kelas seperti ini Pak. Dikasih Pak alas dari batik itu ya, tas batik, terus kasih plastik. Ya silakan. Jadi nanti kalian bertanggung jawab untuk membuatnya ya, jangan Pak Ibnu sendiri. Nanti kalau Pak Ibnu sendiri capek, kalian yang harus sendiri, mau beli sendiri terus menempelkannya sendiri. Makanya kemarin saya sama Bu Is mungkin kelas 6A karena mungkin tidak merasa memiliki itu Ibu, maksudnya nempel itu namanya anak itu mesti ada tangan-tangan jahil Bu. Jadi baru 2 hari di plastiknya disobek, terus itunya di kertasnya dan seterusnya. Sampai sekarang ini ada ngeluh, tapi biarkan saja. Nanti kita kasih tahu kelas 6A nanti sepakat sama Bu Is, tempat duduknya itu kalau bisa jangan berubah. Misalkan si A ya di situ, dia di situ terus. Misalkan meja itu rusak, berarti yang rusak ya yang duduk di situ. Dan dia harus bertanggung jawab. Itu kesepakatan kelas. Terus punya kesepakatan lagi, misalkan Pak kasih galon di kelas misalnya. Kalau di Semarang anak saya pengen itu, ya silahkan. Tapi
pelaksanaan seperti itu perlu adanya peran paguyuban sekolah. Paguyuban sekolah itu maksudnya orang tua dikumpulkan, terus diajak ke kelasnya, ya kasih tahu Bu, ini loh kelas anak-anak, ya mereka selama 5 jam belajar di sini. Kira-kira Bapak Ibu kalau belajar di sini bagaimana rasanya? Kurangnya apa? Kalau Bapak Ibu bisa membantu, tolong membantu nanti kelas ini jadi nyaman. Itu sudah jalan tuh semuanya Bu. Jadi orang tua, Pak, ini kodenya kok nganu gitu Pak, saya di rumah ada korden, nanti tak ganti ya. Ya silakan. Itu. Jadi peran orang tua terlibat. Saya baru kemarin membentuk 5 orang tua untuk terlibat, tetapi susah di sini karena susahnya belum ada contoh. Nah, itu nanti saya sedikit ada contoh ke sana. Selanjutnya Bapak Kepala Sekolah ini yang tugas saya belum bisa Pak, yaitu mengaktifkan komite. Walaupun nanti aktifnya itu perlu rapat dan memang susah karena pandemi Pak. Yang penting nanti ada strukturnya dulu. Jadi ada ketua Pak Darul, terus nanti ada wakilnya, sekretaris, seksinya. Itu harus dibuat dan nanti dilaporkan. Nah, kembali ke kaitannya dengan Ki Hajar Dewantara bahwa anak ini dia di sekolah dididik oleh gurunya, ditanamkan budi pekerti agar cipta-cipta rasa dan karsa. Jadi nanti ke depan kurikulum yang baru itu ngarah ke sana. Kita ada 30% waktu untuk melaksanakan profil pelajar Pancasila dalam bentuk proyek agar anak tumbuh beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, agar anak tumbuh gotong royong, mandiri, bernalar kritis. Nanti belajar pelan-pelan. Kemarin saya sudah sampaikan ke grup, itu ada aplikasi Merdeka Belajar, ya kan, yang masih cukup HP-nya diinstal, baca-baca aja. Nanti ketika kurikulum praktekan tidak gagap gitu, jadi kita mudah melaksanakannya. Nah, kembali yang terakhir, jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara intinya guru harus mewujudkan kelas yang nyaman, well-being di kelasnya, di sekolahnya. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya minta bantuan untuk nanti kita sama-sama melaksanakan. Jadi nanti guru penggerak itu manfaatnya enggak ke saya sendiri, tapi juga ke teman-teman, juga ke sekolah. Gimana nanti agar kita nyaman aja ngajarnya. Anak-anak kita itu jadi anak-anak yang tidak ada lagi yang ngomong-ngomong kasar, tidak ada lagi yang bully-bully temannya, itu aja. Terus bisa karakternya tumbuh. Karakternya memang sudah sebenarnya sudah ada, tinggal kita tingkatkan. Itu terima kasih Bapak Ibu, kurang bisa minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mulyaguna, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Mulyaguna. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita nikmat sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa berkumpul bersama. Dua kalinya Bapak Ibu, selawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan tugas dari aksi nyata modul 1.4, yaitu menyampaikan modul 1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 tentang budaya positif. Terus yang kedua, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu, sedikit memaksa, tapi insya Allah nanti bermanfaat bagi kita semuanya Bapak Ibu. Amin. Saya langsung saja, Bu. Yang pertama yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yang pertama ada namanya filosofi dasar pendidikan. Pendidikan yang nanti Bapak Ibu kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, saya baca isinya sama Pak, yang tentang kurikulum baru, paradigma baru.
yang insya Allah mungkin menggantikan kurikulum 2013. Intinya itu apa Bu? Intinya cuma satu, yaitu pemikiran Ki-Hajar Dewantara. Diperketat lagi, diperkeras lagi, dipertajam lagi. Nah, terus Pak Ibu tinggal perbaiki, tinggal lanjutkan. Terus sama yang itu tadi Pak Ib, yang ujinya janji siswa tadi, itu memang kita selama ini janji siswa itu memang panjang. Ada 9 item, 9 item itu aja, satu item itu ada yang mencakup beberapa item. Jadi kalau yang kita pakai 9 Pak. Kalau di sana iya 12. Yang kita pakai 9. Yang dari almarhum masih. Nah itu nanti Pak Ib mana yang bagus, yang dari itu, yang acuan itu Pak Ib susunkan, nanti kirim ke Bapak. Jadi kita cetak bindernya. Jadi maksimal Bu itu. Nah, kita kebanyakan jadi janji siswa itu memang ada niat. Bisa disesuaikan itu. Memang kita 9 itu saja Pak Ib ada yang siko item itu mencakup beberapa item. Yang keduanya kalau salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad SAW. Semoga kalau kita di yaumul akhir mendapatkan sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, saya sampaikan kembali. Ini saya ajak lesehan di sini Bapak Ibu. Karena sekolah kita belum punya aula dan saya tidak mau mengganggu kelas yang lainnya. Nah, ini keperluannya hanya sebentar saja. Jadi yang pertama saya akan mensosialisasikan bahwasanya kelas 6B ya, ini wali kelasnya adalah saya sendiri, Tuan Mas. Dan belajar dengan Pak Ibnu karena Pak Ibnu orangnya baik dan mengasih soal yang mudah. Bila ada soal yang susah, Pak Ibnu akan menerangkan soalnya. Dan Pak Ibnu orangnya sangat baik, apalagi bila kami dihukum, kami hanya diberitahu. Dan kami pernah dihukum 1 minggu dan mengaku dengan teman-teman yang lain. Dan aku pernah tidak mengerjakan soal ulangan agama. Dan Pak Ibnu berbicara dengan guru yang Bu Sadia. Dan aku dibolehkan untuk mengulangi pelajaran. Saya senang belajar dengan Pak Ibnu karena Pak Ibnu orangnya baik. Kalau misalnya kami diberi soal tulis, nanti diberi hadiah, biasanya uang. Itu saya juga Pak Ibnu kalau misalnya menghukum itu nggak pernah sampai kayak kejam gitu, nggak main tangan. Pak Ibnu biasanya sering menasehati atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini saya akan berikan refleksi. Sekarang ini ada gambar tentang pelaksanaan aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas. Refleksi kegiatan berbagi ini untuk budaya positif. Saya senang sekali mendapatkan materi ini, karena dengan adanya materi ini saya bisa lebih paham bagaimana menangani kebutuhan siswa, khususnya dalam mendapatkan bimbingan. Tantangan ke depan yaitu tentunya perubahan itu tidak bisa langsung bisa kita nikmati hasilnya, tapi harus perlahan-lahan, sehingga dari lingkaran perhatian yaitu lingkaran kelas kita contohkan, kemudian nanti insya Allah teman-teman akan mengikuti apa yang kita laksanakan apabila memang ada perubahan pada murid kita.